Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Bekerja. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kepadamu kami sandarkan seluruh kehidupan kami. Untuk itu pimpinlah langkah kehidupan kami dengan terang kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kekasih-kekasih Tuhan, sejak awal penciptaan manusia, sebenarnya Tuhan tidak pernah mendesain manusia itu untuk duduk manis saja, lalu segala keperluannya dipenuhi oleh Tuhan, bahkan ada yang melayaninya. Tetapi desain Tuhan kepada kita adalah harus bekerja. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara sama halnya dengan bekerja. Tuhan tidak pernah mengajar kepada kita untuk bermalas-malasan, saudaraku, tetapi harus rajin bekerja. Sebab Tuhan Yesus sendiri pun sampai sekarang ini terus bekerja. Itulah sebabnya Tuhan juga mengendaki kita untuk bekerja. Bahkan Rasul Paulus juga memberi peringatan kepada kita. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jadi, kalau kita mengikuti polanya Tuhan Yesus Kristus yang tak lelah bekerja untuk kita, maka kita pun harus rajin juga bekerja. Sebab tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 4. Namun ada juga sebagian orang malas yang berkata demikian, saudaraku. Saya harus bekerja apa? Saya keahlian tidak punya. Saya harus kerja bagaimana? Kerja di mana? Kerja sekarang ini kan susah. Dan masih banyak lagi alasan-alasan. Dan dia malah menuntut kepada Tuhan untuk mencukupi dirinya. Dengan alasan dia sudah rajin berdoa, dia sudah rajin melayani, dia sudah setia beribadah. Kemalasan model ini justru mengakibatkan orang ini jauh dari berkat Tuhan, saudaraku, serta dilanda kemiskinan dan kekurangan terus-menerus. Sebab mereka hanya menunggu berkat Tuhan di tempat mereka berbaring, duduk, berdiri tanpa adanya usaha. Amsal 21-25 mengatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Kalau Tuhan Yesus saja masih bekerja sampai hari ini, bahkan dia sampai hari ini pun masih terus mendatangkan kebaikan bagi kita semua, mengapa kita yang adalah umat dan hambanya malah malas untuk bekerja? Bagi orang percaya yang rajin, sudah pasti dia akan bertanggung jawab atas kehidupannya dan senantiasa melibatkan Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Dengan begitu, tercukupilah kebutuhan hidupnya. Bahkan Tuhan akan memberkati tangannya untuk bisa mendatangkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oleh sebab itu, saudaraku, bertekunlah dalam doa, setialah kepada Tuhan, layanilah Tuhan dengan sukacita, dan rajinlah dalam segala bidang usaha pekerjaan kita, serta libatkan Tuhan di dalamnya, maka berkatnya yang dahsyat itu akan dicurahkan kepada kita secara berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, berkatilah dalam usaha pekerjaan kami ya Tuhan, sehingga boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.